Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini video sebenarnya udah beberapa hari yang lalu itu, dan ini kelanjutan video aku yang kemarin itu. Aku baru sempat untuk mengedit karena beberapa hari aku kurang enak badan dan suara rasanya serak gitu ya. Jadi aku baru sempat edit hari ini. Semoga teman-teman tetap enjoy. Ini kemarin itu aku selesai masak langsung membersihkan kulkas ya teman-teman, karena kulkas aku itu udah lumayan kotor. Ini tempat kulkas aku itu sebenarnya sempit banget ya, dan ini tadi mau bersihin kulkasnya aku geser dulu, karena kalau nggak aku geser dulu itu pintunya kalau dibuka nggak bisa lebar gitu. Jadi aku agak susah untuk mengeluarin barang-barang yang di dalam kulkas itu, maksud aku kaca-kacanya di kulkas itu, dan ternyata sudah aku geser pun kacanya kalau dilepas susah ya. Aku takutnya ntar nggak bisa masuk lagi, karena biasanya kadang aku kalau mencuci kulkas itu suruh bantuin Pak suami gitu ya, karena ini Pak suami belum pulang. Ya udah aku cuci sendirian, dengan kulkasnya aku geser sedikit gitu saja. Yang bisa aku copot, dan yang nggak bisa aku copot cukup aku lap gitu saja. Kalau untuk beresin kulkas itu aku nggak ada jadwalnya ya teman-teman. Kalau kulkas sudah kelihatan kotor gitu saja aku bersihin. Dan ini kulkas aku lumayan agak kecil tapi pintu 2, karena aku itu jarang banget menyimpan sayuran yang banyak di kulkas ini, karena aku kalau belanja itu belanja harian. Jadi mungkin kalau menyimpan sayuran mungkin cukup buat 2 hari gitu. Dan kalau sayur matang pun aku juga jarang menyimpan di kulkas, karena sekali masak aku biasanya langsung habis. Kalau untuk mencuci kulkas aku itu listriknya nggak aku matiin ya teman-teman, listriknya itu tetap menyala. Dan ini mencuci kulkasnya udah selesai, jadi kulkasnya aku geser kembali dan barang-barang yang ada di kulkas aku masukkan kembali. Biasanya aku itu kalau di kulkas itu minuman gitu ya, tapi ini di kulkas stoknya pada habis. Dan itu tadi ada jamur kering itu yang aku bawa dari Hong Kong. Itu jamur keringnya aku taruh di kulkas karena sebentar lagi kayaknya expired. Itu dibeliin sama neneknya si bocil. Jamur kering itu kalau di Hong Kong itu mahal ya teman-teman. Satu pack kayak gitu bisa mencapai $100. Dan itu sama neneknya si bocil aku dibeliin 2 pack. Yang 1 pack itu sudah aku bagikan ke saudara gitu ya, dan yang 1 pack itu masih, jadi aku taruh di kulkas. Lanjut, ini video lanjut ke esokan harinya. Keesokan harinya itu aku habis mengantar via sekolah itu, pulangnya mampir ke warung gitu ya. Aku ada beli sosis dan aku ada beli kopi aku, serta aku ada beli kecap sambal dan juga fresh care ya. Karena aku itu udah lama banget nggak minum kopi gitu ya, rasanya kok hari ini pengen minum kopi gitu, jadi aku di situ ada beli kopi. Untuk sosisnya ini rasa ayam ya, karena sebenarnya aku itu mencari sosis yang rasa sapi, tapi di warung tempat aku itu jarang banget sosis yang rasa sapi, kebanyakan pasti sosis rasa ayam. Jadi ya udah aku beli yang rasa ayam. Sebenarnya kalau sosis itu aku lebih suka yang rasa sapi ya, karena menurut aku beda rasanya. Dan ini aku juga beli kopi. Ini kopinya itu satu renteng itu harganya 12,5. Sebenarnya bener udah lama banget aku nggak ngopi ya, karena bener aku mau kurangin kopi. Dan kok tiba-tiba melihat kopi yang rasa ini, rasanya pengen banget ambil. Ya udahlah aku ambil, aku minum sehari 1 gitu. Dan ini kopinya aku potong-potong dulu, aku masukkan ke wadah. Ini sebenarnya wadah untuk mencuci sayur ya teman-teman, tapi aku jadikan buat menyimpan barang-barang yang kecil-kecil seperti kopi, terus Royco
gitu ya, aku taruh di sini karena ini aku suka itu, ini ada tutupnya gitu ya. Jadi ya udah aku gunakan untuk menyimpan bumbu dapur gitu saja, nggak aku gunakan untuk mencuci sayur. Wadah cuci sayur ini dulu aku belinya di Hong Kong, harganya cuma $10 dan aku sayang cuma beli satu, padahal kalau mau beli di sini di Shopee atau di Lazada itu mahal di ongkir gitu. Oh ya, itu telurnya nggak aku taruh di kulkas ya, aku taruh di wadah tempat cuci sayur juga. Itu kan sebenarnya wadahnya itu ada di dalamnya gitu ya, tapi aku taruh buat naruh telur dulu karena telurnya itu udah mau digunakan gitu ya, jadi nggak aku taruh di kulkas. Lalu lanjut, ini aku mau bikin sarapan pagi buat aku sama Sivia karena kebetulan hari itu Sivia itu pas libur, jadi aku mau bikin sarapan dari, kalau nggak salah ini namanya pastry gitu ya namanya, kalau nggak salah itu, aku lupa, pokoknya aku baru mencoba kali ini. Dulu aku belum pernah mencoba ya, karena di Hong Kong juga majikan nggak ada beli ini, jadi aku baru mencoba di rumah ini. Dan ini aku kurang tahu ya teman-teman, ini kok di Indonesia sosisnya itu dibungkus plastik, ini plastiknya itu bisa dimakan apa enggak itu aku juga kurang tahu. Kalau di Hong Kong itu sosisnya itu enggak ada bungkusnya plastik kayak gini ya, langsung gitu. Oh iya, pegang sosis jadi ingat pas baru pulang dari Hong Kong itu aku kan mau goreng sosis dan aku cuci gitu saja sosisnya, aku nggak tahu kalau sosisnya itu ada plastiknya gitu ya. Dan setelah aku goreng itu kok sosisnya kayak aneh gitu ya, kok kayak ada plastiknya gitu, dan akhirnya sosisnya itu aku buang semua karena aku nggak tahu itu plastiknya itu bisa dimakan apa enggak. Biasanya kan kalau buat menaruh makanan gitu plastik yang bisa dimakan itu, tapi aku tanpa tanya Pak suami atau tanya siapa gitu, udah sosisnya aku buang gitu saja dan aku ganti yang baru, aku hilangin dulu plastiknya baru aku goreng. Oh iya teman-teman, kalau ada yang tahu ini sebenarnya sosisnya itu plastiknya itu bisa dimakan ataupun harus dibuang gitu ya. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Lanjut, ini bahan untuk kuenya itu aku potong menjadi 4. Lalu ini aku mau kasih cheesy ya. Ini cheesy-nya itu sebenarnya kalau Via itu kurang begitu suka ya, tapi kalau aku itu lebih suka dikasih cheesy. Dan ternyata menurut aku cheesy-nya itu kalau di Indonesia itu harganya murah banget. Aku beli yang rasa ini kalau nggak salah itu cuma 12.000 gitu ya cheesy-nya, dan isinya lumayan banyak. Kalau di luar negeri itu menurut aku cheesy kayak gini mahal-mahal. Dan ini cheesy-nya aku kasih sosis, pokoknya aku kasih cheesy dan aku kasih sosis gitu, aku gulung gitu. Ini aku baru pertama kalinya mencoba ya, karena kalau sebelumnya itu aku belum pernah beli bahan yang kue kayak gini ya. Di luar negeri pun aku juga belum pernah bikin-bikin kayak gini, jadi ini baru pertama kalinya aku bikin di rumah. Ini 4 aku gulung dengan sosis dan cheesy semua ya teman-teman. Pokoknya ini setelah aku gulung itu aku kasih kuningnya telur itu biar cantik tampilannya. Dan aku melihat di video-video itu kayak gini ya bikinnya. Sebenarnya sebelum bikin itu aku melihat tutorial di video gitu, karena aku kan belum pernah mencoba untuk bikin ini. Dan ternyata itu kalau dikasih kuning telur itu penampilannya itu kayak cantik gitu ya, menambah selera untuk mau memakannya gitu. Pokoknya ini dioles-olesin saja dengan kuning telur. Ini kalau ngolesin yang banyak, karena kalau diolesin yang banyak itu kuning telurnya bisa kayak cantik gitu. Selesai aku kasih kuning telur, ini aku mau panggang di air fryer. Sebenarnya dipanggang di oven juga bisa ya teman-teman, tapi yang aku punya air fryer, jadi aku panggangnya di air fryer saja.
Sebenarnya aku juga ada ya bawa oven yang dari luar negeri, yang ovennya kecil itu, tapi nggak aku gunakan karena kalau aku menggunakan oven yang dari luar negeri itu rasanya listriknya itu meledak banget, karena watt yang ada di luar negeri itu mungkin berbeda ya dengan watt yang ada di Indonesia. Jadi sebaiknya kalau untuk listrik yang mengandung listrik itu kalau bisa beli di Indonesia saja ya teman-teman, karena kalau beli yang dari luar negeri itu kalau dipakai di Indonesia pasti wattnya itu akan tinggi dan bayaran listrik itu pasti akan meledak. Lanjut, ini kuenya aku panggang selama 15 menit ya, tapi ini sebenarnya aku itu salah, tadi pencetnya aku pencet 5 menit, perasaan 15 menit, tapi itu ternyata tadi itu mencetnya 5 menit dan itu tadi aku pencet 2 kali. Pokoknya untuk manggang ini aku membutuhkan 15 menit dan ini sudah matang. Menurut aku hasilnya juga oke ya, karena ini aku baru pertama kalinya mencoba dan kelihatannya juga enak dan alhamdulillah Via pun juga senang. Pokoknya beli yang apa ya, pastry itu namanya, kok pastry, pokoknya aku lupa ya, itu namanya pastry gitulah. Itu kalau yang merek itu enak ya teman-teman, dan ini aku sarapan sambil minum kopi.